Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam
Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai meraih keuntungan terbesar, langkah menuju kebebasan keuangan bagian kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak saja memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani kita. Walau Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Tuhan tahu
bahwa kita tetap butuh roti, nasi, dan makanan lainnya untuk bisa bertahan hidup. Untuk bisa hidup sehat dan bahagia, manusia butuh kedua-duanya, yaitu makanan rohani yang berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dan makanan jasmani yang terdiri dari roti, nasi, sayur mayur, daging, buah-buahan, dan sebagainya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia adalah dengan menyuruh manusia bekerja. Yang kedua, menyuruh manusia bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yang ketiga, menyuruh manusia bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan yang keempat, menyuruh manusia bekerja dengan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu. Minggu yang lalu kita sudah belajar satu lagi, yaitu cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia dan hidup dalam kebebasan keuangan adalah dengan memerintahkan agar manusia jangan menjadi hamba uang, tetapi cinta Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hari ini kita akan belajar satu lagi, yaitu cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia dan hidup dalam kebebasan keuangan adalah dengan memerintahkan agar manusia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan bahwa Alkitab tidak mengatakan janganlah kamu memiliki uang. Uang itu sendiri netral. Ia adalah alat tukar yang kita butuhkan untuk membeli beras, membayar uang sekolah anak, dan memberkati pekerjaan Tuhan. Masalahnya bukan pada uang di dompet kita, melainkan ketika uang mulai menguasai tahta di hati kita. Seseorang menjadi hamba uang ketika kebahagiaannya, suasana hatinya, dan harga dirinya mulai ditentukan oleh saldo rekeningnya atau harta yang dimiliki. Ketika kita tidak punya uang, kita merasa hina. Ketika kita punya banyak uang, kita menjadi sombong dan lupa akan Tuhan. Perintah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu adalah panggilan untuk merdeka. Tuhan ingin kita memegang uang dengan telapak tangan yang terbuka, bukan dengan genggaman yang tegang. Bila kita tidak mau menjadi hamba uang, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Rasul Paulus berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, supaya hidup dalam kebebasan keuangan dan tidak menjadi hamba uang. Kita harus tertib menerapkan pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada penerimaan. Sebab sekaya apapun seseorang, seberapa besar sekalipun harta warisan yang diterima, bila pengeluaran terus-menerus lebih besar dari penerimaan, cepat atau lambat, orang itu akan mengalami kesulitan keuangan dan bisa terjerat menjadi hamba uang, baik karena menghalalkan segala cara untuk memburu uang, maupun karena terlilit hutang dan dikejar-kejar oleh penagih hutang, atau kedua-duanya. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita harus belajar dan tertib hidup berpadan dengan apa yang ada.
Kita harus mengendalikan diri agar pengeluaran tidak melampaui penghasilan kita. Bila kita hanya mampu jalan kaki, jangan naik bis. Bila kita hanya mampu naik bis atau angkutan umum, jangan naik taksi. Bila kita hanya mampu untuk tidur dengan menggelar kasur di lantai, jangan memaksa diri untuk berhutang untuk membeli perabot rumah tangga. Yang harus dilakukan untuk hidup dalam kebebasan keuangan dan tidak menjadi hamba uang adalah tertib mencukupkan diri dengan apa yang ada, yaitu dengan membuat dan menerapkan anggaran biaya hidup yang memastikan bahwa pengeluaran kita tidak akan melampaui penghasilan kita. Kita dapat minta Roh Kudus untuk menolong kita, sebab salah satu buah roh ialah penguasaan diri. Firman Allah berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila ini menjadi keputusan Anda akan memohon pertolongan Roh Kudus untuk menguasai diri, hidup berpadan dengan apa yang ada, dan tertib membuat dan menerapkan anggaran biaya hidup yang menjaga agar pengeluaran jangan sampai pernah melebihi penghasilan Anda. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu juga berarti kita harus belajar puas dengan apa yang ada. Firman Allah berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jika kita melihat ke sekeliling kita hari ini, kita hidup di sebuah zaman yang dirancang khusus untuk membuat kita merasa tidak puas. Setiap kali kita membuka media sosial atau melihat iklan, pesannya selalu sama. Apa yang kamu miliki saat ini belum cukup. Kalau handphone belum keluaran terbaru, beberapa merasa tertinggal. Kalau liburan tidak semewah temannya, ada yang merasa gagal. Beberapa dipaksa untuk berlari di atas treadmill kehidupan, berlari sekencang-kencangnya, kelelahan mencari uang dan mengejar status. Tetapi sebenarnya mereka tidak pergi kemana-mana, mereka kehilangan kedamaian. Salah satu penyakit terbesar manusia modern bukanlah kurangnya harta, melainkan kurangnya dan atau hilangnya rasa cukup. Tuhan ingin membebaskan kita dari siksaan rasa tidak puas ini. Firman Allah mengingatkan kita bahwa awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa dan penderitaan yang menyertainya adalah akibat dari rasa tidak puas dengan apa yang ada. Membangkitkan rasa tidak puas adalah salah satu strategi iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam pencobaan, dosa, derita, dan nestapa. Tuhan berpesan kepada manusia bahwa semua buah di Taman Eden boleh dimakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seharusnya manusia bersyukur untuk kebaikan hati Allah yang mengizinkan mereka untuk memakan semua yang lain yang ada di Taman Eden. Dan waspada terhadap bahaya memakan buah terlarang seperti yang telah diperingatkan oleh Allah. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak bersyukur untuk semua yang lain yang boleh mereka makan. Dan mereka tidak puas dengan larangan Tuhan agar jangan memakan buah dari satu pohon,
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Firman Allah berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini iblis membangkitkan ketidakpuasan dalam diri manusia dengan mengatakan bahwa tidak benar manusia akan mati bila memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Di sini iblis membohongi manusia dengan membuat pernyataan yang bertentangan dengan firman Allah. Di sini manusia harus membuat pilihan, percaya kepada firman Allah ataukah percaya kepada perkataan iblis. Sampai hari ini kita masih harus membuat pilihan seperti ini. Iblis membangkitkan ketidakpuasan dalam diri manusia dengan mengatakan bahwa Allah tidak mengizinkan manusia makan buah yang terlarang, bukan karena mengasihi manusia dan bukan karena ingin meluputkan manusia dari bahaya maut, melainkan karena Allah tidak mau disaingi. Sebab menurut iblis, bila manusia makan buah yang terlarang, mata mereka akan terbuka dan mereka akan menjadi seperti Allah. Di sini iblis memfitnah Allah. Kembali di sini manusia harus membuat pilihan, percaya kepada kasih dan kejujuran Allah ataukah percaya kepada fitnah iblis terhadap karakter Allah. Sampai hari ini kita masih harus membuat pilihan seperti ini. Sayangnya manusia pertama memilih untuk mempercayai iblis. Mereka percaya kepada dusta iblis bahwa mereka tidak akan mati bila mereka makan buah yang terlarang. Mereka percaya kepada fitnah iblis bahwa Allah tidak mengasihi mereka, tidak tulus, tidak jujur, melarang mereka untuk makan buah yang terlarang karena Allah takut disaingi. Allah tidak mau mereka menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akibatnya manusia pertama tidak puas sekedar menjadi manusia yang dipercaya oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Mereka tidak puas sekedar menjadi manusia yang diberkati Tuhan dengan diizinkan untuk memakan semua buah yang ada di Taman Eden kecuali satu buah yang terlarang. Mereka ingin menjadi seperti Allah yang disembah, dipuja oleh seluruh alam semesta. Mereka ingin menjadi seperti Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat tanpa harus bergantung kepada wahyu firman Allah dan pencerahan oleh Roh Kudus. Mereka tidak puas untuk sekedar menjadi manusia yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, dikasihi dan diberkati Allah. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka tidak puas menjadi rupa dan gambar Allah. Mereka ingin bisa hidup merdeka dari bayang-bayang Allah. Mereka ingin menjadi manusia yang hidup tanpa memerlukan dan tanpa mempedulikan Allah. Akibatnya, mereka makan buah yang terlarang sebagai pelampiasan ketidakpuasan mereka kepada Allah. Firman Allah berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah hasil ketidakpuasan yang berhasil ditanamkan oleh iblis dalam pikiran, hati, dan kehendak mereka. Dapat dikatakan segala bentuk ketidakpuasan berasal dari iblis. Karena tidak puas dengan apa yang ada, beberapa orang menjadi cinta uang, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan
dan kebinasaan. Karena tidak puas dengan pasangan yang ada, beberapa orang berselingkuh. Karena tidak puas dengan hasil ulangan, prestasi, jabatan, pelayanan, atau keberadaan mereka, beberapa orang menabur bibit ketidakpuasan, perselisihan, dan perpecahan di dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di gereja. Firman Allah berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Beberapa orang berpikir bahwa keuntungan terbesar dalam hidup adalah bila mendapat promosi jabatan, memenangkan tender miliaran, atau memiliki bisnis yang sukses. Namun firman Allah memberikan wawasan yang sangat mengejutkan bagi dunia. Firman Allah berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rumus dunia adalah uang yang banyak sama dengan keuntungan. Rumus Tuhan adalah iman atau ibadah disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Mengapa demikian? Karena kekayaan keuangan bisa hilang dalam semalam akibat krisis ekonomi, sakit penyakit, pencurian, atau penipuan, dan sebagainya. Tetapi rasa cukup adalah kekayaan batiniah yang tidak bisa dirampok oleh siapapun. Ingatlah, kebahagiaan dan harga diri kita tidak ditentukan oleh besarnya, megahnya, atau mewahnya rumah yang kita diami. Ingatlah, harga diri kita tidak ditentukan oleh merek sepatu, merek pakaian, merek handphone, merek sepeda motor, atau merek mobil yang kita kendarai, dan sebagainya. Harga diri semua orang sama, yaitu ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nilai sebuah benda ditentukan oleh siapa yang memakainya, bukan sebaliknya. Nilai si pemakai ditentukan oleh apa yang dipakainya. Seseorang yang memiliki miliaran rupiah tetapi tidak mempunyai rasa cukup adalah orang yang paling miskin karena ia selalu merasa kurang. Sebaliknya, seseorang yang gajinya pas-pasan tetapi memiliki rasa syukur, ia sedang menikmati hidup bagaikan seorang raja. Rasa cukup membuat kita bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa digerogoti kekhawatiran. Di belakang saya ada foto pendeta John Wesley, pendiri gerakan dan gereja Metodis di Inggris yang mengguncang negara Inggris dengan api kebangunan rohani selama sepanjang abad ke-18. Pendeta John Wesley adalah pendiri gerakan dan gereja Metodis di Inggris. Berkat royalti dari buku-buku yang ia tulis, Wesley sebenarnya adalah salah satu pendeta dengan penghasilan tertinggi di Inggris pada masanya. Namun ia menerapkan prinsip rasa cukup yang radikal dengan memisahkan antara peningkatan pendapatan dan peningkatan gaya hidup. Pada masa awal pelayanannya, pendapatannya adalah 30 pound sterling setahun. Ia menyadari bahwa ia bisa hidup dengan cukup hanya 28 pound sterling setahun. Jadi ia menyumbangkan 2 pound sterling sisanya. Ketika buku-bukunya laris dan pendapatannya melonjak menjadi 1.400 pound setahun, ia tetap mempertahankan gaya hidupnya di angka 28 pound sterling setahun dan memberikan seluruh sisanya untuk usaha pekabaran Injil, untuk menolong kaum miskin, menolong panti asuhan, dan menolong pembangunan gereja. Wesley tidak pernah membiarkan uang mendikte gaya hidupnya.
Ketika ia meninggal pada usia 87 tahun, ia hanya meninggalkan beberapa keping koin di sakunya dan jubah peninggalannya. Uangnya telah habis dibagikan untuk kerja buat Tuhan. Pelajaran yang dapat kita petik dari kesaksian hidup pendeta John Wesley ini adalah peningkatan pendapatan tidak harus disertai dengan peningkatan gaya hidup yang meningkatkan pengeluaran. Kedua, kita harus menetapkan dan menerapkan batas rasa cukup sehingga pengeluaran selalu terjaga, tidak pernah melampaui penghasilan. Surplus akibat peningkatan pendapatan dapat disalurkan menjadi investasi yang menolong menggerakkan roda ekonomi sehingga bermanfaat bagi meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, atau surplus akibat peningkatan pendapatan dapat disalurkan menjadi tabungan masa depan seperti yang diterapkan oleh Yusuf di dalam Alkitab yang menabung selama 7 tahun masa kelimpahan sehingga ada persediaan makanan yang cukup selama 7 tahun bala kelaparan. Surplus akibat peningkatan pendapatan dapat disalurkan menjadi persembahan untuk kegiatan agama dan kegiatan amal dan sebagainya. Firman Allah berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Firman Allah berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita akan meraih keuntungan terbesar dan hidup dalam kemerdekaan keuangan bila kita memutuskan untuk menolak menjadi hamba uang, lalu hidup berpadan dengan apa yang ada, tertib menjaga agar pengeluaran jangan melampaui penghasilan, puas dengan apa yang ada. Peningkatan penghasilan tidak harus berarti peningkatan gaya hidup dan peningkatan pengeluaran. Puas dengan apa yang ada. Peningkatan penghasilan dimengerti sebagai peningkatan kemampuan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan, seperti kata firman Allah ini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari menyembah Tuhan. Kirialamu Kami sembah Kau karena Raja maka kami. bangga karialamu, kirialamu, karialamu, Kami sembah Kirialamu. dalam hadirat-Mu. karena maka bangga kirialamu, karialamu, karena maka bangga karialamu, kirialamu, karena masa karialamu, kirialamu, karialamu, karena masa karialamu, kirialamu, karena masa karialamu, kirialamu, karialamu, karena masa karyalamu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini.
Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kana makafandato, kana makusyai, kana makusyai. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Allah berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Karena itu, kami memutuskan untuk meraih keuntungan terbesar dan hidup dalam kemerdekaan keuangan seperti diajarkan oleh firman Allah. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak cinta uang dan tidak menjadi hamba uang. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup berpadan dengan apa yang ada, tertib menjaga agar pengeluaran jangan sampai melampaui penghasilan. Tolong kami ya Tuhan untuk puas dengan apa yang ada. Tolong kami ya Tuhan untuk menjaga agar peningkatan penghasilan tidak harus berarti peningkatan gaya hidup dan peningkatan pengeluaran. Tolong kami ya Tuhan agar memahami dan menerapkan peningkatan penghasilan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Mari kita ucapkan bersama-sama kata-kata doa ini. 1, 2, 3. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap dan atau bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu, namun bukan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Baik, bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kirialamo kanama kathandato kanama kusyai. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Yang ku ingini Engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Irialamo, karena maka pada karyalamo, karena manusia, irialamo, irialamo, karena maka pada karyalamo, irialamo, irialamo, karena manusia, karena maka pada karyalamo, irialamo, irialamo. Irialamo, irialamo, kanama pada irialamo, 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 kanama pada irialamo, 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 kanama pada irialamo. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga,
Kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit sekarang ini. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat kesembuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau adalah penyembuh yang agung. Yesus, Engkau tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mujizat-mujizat kesembuhan yang Kau adakan yang kami baca dalam Alkitab, kami mohon agar Tuhan mengadakannya kembali sekarang ini. Jelikanlah ya Bapa mata yang buta, bukalah telinga yang tuli, bukalah mulut yang bisu, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan dari kematian di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat kesembuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan mujizat keuangan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Mari Tuhan, yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami terhindar dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang butuh tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, orang yang bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua kita yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini.
Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah
Tuhan, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Angkatkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Angkatkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati.
Rajaku yang duduk